Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada C++ atau kita sebut sebagai function. Ya, jadi kita lihat yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama pengertian fungsi dan komponennya, parameter fungsi, ada function prototype, passing by function. Yang akan saya jelaskan hanya dua ini, value dan reference, sedangkan address mungkin nanti akan kita lebih jelaskan di pointer. Setelah itu ada return value yang digunakan pada function, terus ada fungsi inline, ada function overloading, dan default parameter. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian fungsi atau function. Jadi function ini adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama function tersebut dipanggil untuk eksekusi. Jadi kalian lihat di sini, jadi kecuali untuk function utama yaitu integer main yang akan dieksekusi secara otomatis. Jadi, function ini cara pembuatannya atau deklarasinya seperti ini, dimulai dengan tipe, ya, tipe datanya apa, setelah itu nama functionnya apa, dalam kurung ada parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Setelah itu di dalamnya ada pernyataan. Jadi, pernyataan ini kita sebut sebagai argumen. Ya, jadi pernyataan ini kita sebut sebagai argumen yang akan kita bahas sampai akhir nanti. Oke, kita lihat bentuk umum penulisan seperti ini tadi. Keterangannya adalah tipe ini adalah sebuah return type atau data type dari function. Jadi function dapat memiliki nilai di saat akhir hidup dari function dan hal itu disebut pengembalian nilai. Jadi tipe di sini ya kalian boleh memberikan sesuai tipe data yang ada, entah itu integer, entah itu char, entah itu string, entah itu mungkin double, dan seterusnya. Jadi apabila tidak ada nilai yang dikembalikan, tipe data dapat berupa void. Ya, jadi kalau misalnya returnnya tidak ada, boleh kalian memberikan void. Nama ini adalah nama atau identifier, adalah sebuah identitas atau nama dari function tersebut. Ya, jadi nama di sini kalian boleh kasih nama apapun. Ya, apapun itu yang sesuai dengan program yang akan kalian buat. Nah, terus ada parameter. Parameter kita dapat mengosongkan jika kita tidak membutuhkan. Jadi parameter adalah pemesanan memori untuk menyimpan argumen yang berisi nilai di saat pemanggilan function. Ya, jadi di dalam parameter ini apabila void mungkin atau apabila tidak dibutuhkan, kita bisa tidak menggunakan parameter sama sekali. Oke, kita lihat deklarasi lagi. Penulisan yang dilakukan sama dengan menuliskan fungsi utama atau integer main. Jadi bebas memberikan nama fungsi, memberi return type, serta menambahkan parameter. Contoh ini ya, ada yang tanpa parameter. Kita lihat di sini tipe datanya void, terus namanya, nama fungsinya adalah cetak pesan. Nah, kalian bisa lihat ini yang disebut sebagai tidak mempunyai parameter. Jadi dia hanya kosong saja ya. Di dalam fungsi tersebut ada cout belajar function C++. Sedangkan yang dengan parameter, kalian bisa lihat di sini tipe datanya berubah ya, ada integer, setelah itu nama fungsinya adalah tambah, di dalamnya ada parameter, dan parameter tersebut juga selalu ada deklarasi di depannya. Di sini namanya adalah integer A dan integer B. Ya, seperti biasa, integer adalah tipe data, A-nya adalah variabel. Ya, variabel untuk parameter. Setelah itu isinya adalah return A plus B. Ya, karena dia dengan parameter, otomatis berarti dia akan mengembalikan nilai yang kita sebut atau kalian sudah mengetahuinya sebagai return. Bagaimana mengakses function? Ya, jadi CPU hanya akan melaksanakan pernyataan-pernyataan yang ada atau berada di dalam function utama atau kita sebut sebagai integer main.
ya. Jadi dia hanya akan menjalankan yang ada di dalam integer main. Saat mendirikan sebuah function custom atau function yang kita buat sendiri, ini kita sebut function custom. Pernyataan-pernyataan yang ada di dalam function custom tidak akan dibaca oleh CPU jika nama atau identifier pada function yang kita buat tidak dipanggil dalam fungsi utama atau dalam function lain yang sudah terjamin CPU akan melewatinya. Ya, jadi ini maksudnya adalah kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Ya, tadi misalnya kalian membuat sebuah fungsi dengan nama cetak pesan, ini yang tanpa parameter, dan ini yang dengan parameter, ada tambah, isinya adalah argumen 1 dan argumen 2, ya, ini adalah nama parameternya. Nah, dari sini kalian bisa melihat contohnya di sini ya, deklarasi pemanggilan function seperti biasa, include iostream using namespace std, terserah mau dipakai atau tidak. Di sini ada integer result. Integer result ini karena dia dideklarasikan di luar, maka dia adalah variabel global. Nah, setelah itu ada fungsi ya, fungsi di sini yang disebut cetak pesan, dan ada di mana cetak pesan ini tidak punya parameter. Sedangkan yang integer tambah di sini mempunyai parameter, ada integer A dan integer B. Nah, jadi kita lihat manakah yang disebut mengakses fungsinya, kita lihat di integer main. Jadi walaupun kalian sudah menuliskan fungsi, ada dua ini ya, ada fungsi void cetak pesan dan ada fungsi tambah, kalau kalian tidak memanggilnya di bawah atau kita sebut sebagai di fungsi utama atau main ini, ya, tidak memanggilnya di sini, maka dia tidak akan bisa dikerjakan, ya. Jadi cara pemanggilannya atau mengaksesnya adalah seperti berikut. Kita buatkan namanya dulu, ya. Nama ini harus sama dengan nama fungsi yang di atas. Jadi tambah 5,6 ini adalah parameternya. Jadi nantinya yang akan dilakukan atau yang akan diberikan ke atas ini adalah nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 6. Maka di sini tambah ya, tambah 5,6 ya. Jadi kalau di cout seperti biasa ini isinya adalah ini akan tampil di layar, sedangkan cara pemanggilannya ternyata ada di sini. Ya, tambah 5,6. 5 ini akan masuk jadi A, 6 ini akan masuk jadi B. Jadi result di sini, jadi setelah dia memanggil fungsi di sini, dia akan berdiri di sini atau dia akan mengerjakan ini. Result sama dengan A plus B. Berarti jawabannya adalah 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, result ini, ya di sini kalian bisa lihat boleh menggunakan result A plus B atau kita bisa langsung menggunakan return, ya, karena yang dikembalikan langsung nilai A plus B, ya. Nilai A plus B ini, ya, A plus B ini akan dicetak di result ini, ya. Jadi, pada saat dipanggil fungsinya dengan nama tambah, maka parameter yang ini akan masuk ke dalam ini, ya. Jadi, kalau kita misalnya mau memanggil yang cetak pesan, maka kita akan menuliskan di bawahnya cout ya, atau kita bisa bilang cetak pesan buka kurung ya, buka kurung tutup kurung. Setelah itu nanti kalau kita sudah memanggil di bawah, maka dia akan melakukan cout ini. Oke, ini cara mengakses function. Jadi function ini sebenarnya kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah pada saat kita akan membuat banyak program atau kita akan membuat banyak hal di dalam satu program. Jadi misalnya di dalam satu program kita bisa menambahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi. Jadi di situ kita bisa bagi menjadi 4 function. Ya, ada yang untuk tambah, kurang, terus bagi, kali,
ya. Jadi dengan seperti itu kita tinggal memanggil saja di bawah, atau kita sebut dia di integer main atau fungsi utama. Ya, perlu digarisbawahi, apabila tidak dipanggil di fungsi utama, maka dia tidak akan bisa berjalan, atau fungsi custom yang kita buat di atas tidak akan bisa berjalan. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini selanjutnya ada yang disebut sebagai function prototype. Function prototype di sini adalah sebuah pernyataan deklarasi function tanpa menggunakan badan atau definisi dari function dan diakhiri dengan semikolon. Function prototype berfungsi memberitahukan kepada compiler bahwa function tersebut ada. Ini contoh program bermasalah, ya. Jadi kita lihat di sini program yang bermasalah ini ada std.2.2 cout welcome banner, ada return 0, ya. Terus setelah itu ada std string welcome banner seperti ini. Ya, ini merupakan kesalahan. Di mana kesalahannya? Karena dia mencetak integer main terlebih dahulu, ya, tanpa tanpa ada fungsi di atasnya, ya. Jadi pada saat integer main-nya dicetak terlebih dahulu, ya, ini dia akan memanggil fungsi welcome banner. Nah, welcome banner ini ternyata mau dipanggil nggak ada di atasnya. Ya, ingat sekali lagi C++ itu dia berurut atau sequential. Nah, pada saat di atasnya tidak ada, dia tidak akan bisa membaca di bawahnya, maka program ini bermasalah. Nah, jadi function prototype itu melakukan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu memindahkan deklarasi dan definisi function sebelum function utama atau integer main. Jadi, yang tadinya di bawah tinggal dipindahkan ke atas. Ya, ini function prototype. Tapi sebenarnya function prototype itu seperti apa? Jadi function prototype adalah pernyataan dari deklarasi function yang terdiri dari return, type, identitas, parameter, dan tanpa badan dari function atau definisi. Karena merupakan pernyataan, maka mendirikan function prototype harus diakhiri dengan semikolon. Jadi tadi ini contoh program permasalahnya. Seperti apa dia function prototype, cara penulisannya, ya. Jadi bisa digunakan seperti ini. Jadi untuk tata letaknya definisi function kita dibebaskan meletakkan dimanapun, tapi harus tetap mengikuti peraturan yang ada, yaitu kita tidak boleh meletakkannya sebelum function prototype dan pastinya harus berada pada file yang masih berhubungan. Jadi kebanyakan programmer melakukan definisi dari function dilakukan setelah function utama, ya. Jadi sebenarnya untuk memperjelas lagi seperti apa sih function prototype, kalian bisa lihat di contoh program yang ini. Jadi contoh program yang ini kalian bisa lihat di sini tadi ada yang cetak pesan, ya, ada integer main, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang tadi dijelaskan di atas bahwa cetak pesan, ya, atau nama function yang kita custom atau yang kita buat, kita akhiri dengan semikolon. Nah, tanpa ada badannya atau tanpa ada isinya. Ya, kalau kita lihat pada contoh yang sebelumnya, cetak pesan berisi bahasa C++. Ya, ada cout bahasa C++. Nah, sedangkan di sini di dalam function prototype, kita akan membuatkan prototype di atas hanya untuk memanggil yang ada di bawah. Ya, jadi apabila tidak dituliskan di atas, mau menuliskan di bawah seperti ini, dia tidak akan bisa dipanggil atau seperti contoh tadi yang bermasalah. Nah, apabila kalian sudah membuatkan prototipe di atas ini, ya void cetak pesan, buka kurung tutup kurung, terus semikolon, kalian baru menuliskan isinya atau badannya di bawah, maka ini bisa dipanggil, walaupun setelah itu atau dia di bawah dari fungsi utama. Ya, jadi fungsi utamanya ada di sini. Di sini ada cetak pesan. Ya, ada cetak pesan, ada tambah. Nah,
melakukan prototype yang di atasnya dan di bawah adalah ada badannya. Apabila dikerjakan seperti ini, maka dia akan bisa mengerjakan. Tidak seperti tadi, kalau tadi ini tidak ada. Ya, ini tidak ada, dia langsung ada fungsi di bawahnya. Maka dia tidak akan bisa mengerjakan. Untuk bisa mengerjakan, maka diberikanlah dia function prototype dengan cara menuliskan seperti ini. Ya, menuliskan nama fungsinya, tipe nama fungsi, setelah itu parameter kalau ada, setelah itu diberikan semikolon tanpa ada isi. Isinya ada di bawah sini. Ya. Dalam C atau C++, kita dimungkinkan mendirikan function prototype tidak menggunakan identitas pada parameter yang ada. Jadi ini seperti ini dimungkinkan, seperti ini juga dimungkinkan. Function prototype hanya bekerja untuk memperkenalkan deklarasi function bahwa function itu ada kepada compiler. Compiler hanya cukup tahu mengenai tipe return, identitas function, dan urutan tipe data dari parameternya. Ya, jadi function prototype ini hanya untuk deklarasi ya, atau ngasih tahu compilernya bahwa fungsi tersebut ada. Ya, fungsi tersebut cetak pesan dan tambah itu ada. Di mana? Di bawah integer main atau di bawah fungsi utama. Ini dia. Ya, itu disebut sebagai function prototype. Ini bisa digunakan juga atau cara kalian mendefinisikan fungsi boleh seperti ini. Boleh kalian menuliskan di atas semua fungsinya atau mau seperti ini juga boleh. Setelah fungsi utama. Oke, kita lanjut selanjutnya bahasannya adalah passing by value. Jadi, passing by value atau memberikan nilai adalah salah satu metode untuk memberikan argumen kepada function parameter di saat pemanggilan function. Pada dasarnya, C atau C++ memberikan argumen kepada function parameter dalam bentuk nilai atau value. Ketika kita memberikan argumen pada function, maka nilai dari argumen akan disalin ke dalam function parameter. Dalam menentukan argumen, kita dapat membuatnya dalam bentuk nilai, ekspresi, variabel, literal, objek, enum, dan lain-lain yang mengandung nilai di dalamnya. Oke, kita lihat contohnya passing by value, contoh program seperti ini. Nah, mana sih yang disebut sebagai passing by value? Passing by value adalah ini, ya. Passing atau kita sebut kalau di volley, passing itu adalah melemparkan, gitu ya. Melemparkan bola kalau di volley ya. Nah, tapi kalau di pemrograman passing by value kita bisa lihat dari sini. Ya, di mana ada sebuah fungsi atau kita akan memanggil fungsi tambah. Fungsi tambah isinya parameternya adalah 5 dan 6. 5 dan 6 ini akan di-passing ke atas ya, atau dia akan mencari fungsi tambah di mana fungsi tambah di sini terdapat parameter A dan B. Nah, parameter A dan B ini nilainya didapat dari mana? Yaitu dari bawah sini. Ya, ini passing berarti dia akan melemparkan nilai 5. 5 ini akan diambil oleh A, 6 ini akan diambil oleh B. Jadi, apa yang akan dilakukan di sini? Return A plus B. Jadi, yang akan di-return ini adalah A plus B atau 5 ditambah 6 ya. 5 ditambah 6 itu yang akan di-passingkan atau di-return, dikembalikan. Ya. Function parameter sebenarnya hanyalah variabel lokal. Setiap ketentuan yang ada pada variabel lokal berlaku pada function parameter. Perbedaannya adalah hanya pada segi peletakannya. Jadi function parameter kita mulai dari kiri ya, dari integer A, setelah itu integer B. Jadi 5 nanti akan masuk ke A, 6 ini akan masuk ke B. Ya, boleh juga kalau kalian menuliskan di bawah juga misalnya cout, kalian bisa menginputkan A dan B. Ya, kalian bisa menginputkan A dan B di bawah, nanti yang ditambah adalah cout yang dimasukkan oleh user. Oke.
Setelah itu contoh program yang lain, ini sama juga passing by value. Di bawah ini ada 5 plus 6. Ini ya, 5 menjadi A, 6 menjadi B. Setelah itu dia akan memanggil lagi ya, melakukan sekali 5 plus 6, setelah itu melakukan 19 dan 24. Setelah itu dia akan melakukan 79 dan 64. Ini berarti dia akan melakukan passing by value sebanyak 3 kali. Ya. Oke. Passing by value, ini kalian bisa lihat lagi contoh yang lain. Integer ubah adalah integer x ya. Ini integer ubah adalah nama functionnya ya, x sama dengan 99, cout x sama dengan, kita lihat di sini passing by value-nya seperti ini. Dia akan memanggil ubah a. Tadi yang seperti yang sudah saya bilang, misalnya a di sini sama dengan 1. Ya, cout a sama dengan a. Ya, berarti a-nya 1, a-nya ya 1 tadi ya. Nah, dia akan memakai tadi yang ada di sini variabelnya a ya, ubah a. A ini akan dipasingkan ke atas, dipasingkan ke dalam x ya. Jadi perlu diketahui variabel yang ada di sini dengan di sini ya, kalau bisa namanya dibedakan ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi di sini nama variabelnya adalah a, di sini x. Jadi a ini yang tadinya adalah 1 dilemparkan ke x ya. Jadi di sini x integernya 1, maka yang muncul adalah berapa? Yang muncul apakah 99 atau 1? Ya, jadi bisa kita lihat di sini kalau kita karena dia ada parameternya integer x ya, maka dia akan mengerjakan x sama dengan 99 ya. Jadi tadinya yang 1, x-nya diganti dengan 99. Maka 99 ini dia akan dicetak lagi ke sini. Ya, cout x nanti dia akan mencetak di sini. Oke. Ya, setelah itu passing by value ini, metode ini tidak cocok digunakan untuk memberikan argumen berupa array, objek, dan segala sesuatu yang cukup memakan memori besar, karena apa yang terjadi adalah nilai dari argumen disalin ke function parameter. Hal itu dapat menurunkan performa program yang akan Anda buat ya. Jadi ingat sekali lagi, nilai dari argumen atau pernyataan tadi itu disalin ke function parameter. Oke. Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya. Ini ada passing by reference ya. Passing by reference ini adalah salah satu metode pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. Jadi sebenarnya reference ini adalah alamat dari function ya, atau alamat dari variabel, yaitu kita sebut sebagai reference. Pada pembuatan function parameter, kita dimungkinkan untuk menggunakan reference. Metode ini tidak jauh beda dengan passing by value. Keduanya merupakan metode yang memberikan argumen kepada parameter, tapi hal yang berbeda di sini adalah bagaimana function parameter menerima argumen tersebut. Oke, jadi di sini tadi yang seperti yang sudah saya bilang bahwa parameternya apabila devoid ya, maka seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat bedanya di depannya akan selalu diberikan tanda dan ya. Dan ini adalah untuk mengakses alamat dari nilai tersebut ya. Alamat dari nilai. Jadi yang ditampilkan itu alamatnya, bukan nilainya. Ya. Pada saat dia menuliskan dan A, koma integer dan B, setelah itu ada A dan B, ya, integer A, integer B, maka dia akan mencari pada alamat A, nilainya A, ya, dan sama juga
dia akan mencari alamatnya B pada nilai B. Ya, jadi pemanggilan my function-nya seperti ini, pemanggilannya tetap sama ya, tapi pada parameter kalau passing by reference itu dia menuliskan dan di depan ini ya, tanda dan di depannya. Contoh kalian bisa lihat di sini ya. Ini kita pakai function prototype, berarti functionnya ada di bawah ya. Kita lihat my f integer x x plus plus cout x ya. Di sini di mana dipanggil my f itu adalah a ya. Jadi ini contoh program yang masih passing by value ya. Gimana contoh program yang passing by reference? Kita lihat passing by reference. Nah, ini sebenarnya sama aja yang akan dia lakukan ya. Tapi apabila kalian memberikan dan di depannya ini, maka dia akan mengakses juga mengakses juga alamatnya. Ya, mengakses alamat dari X, di mana X ini didapat dari A yang ada di bawahnya. Ya, jadi kalian lihat fungsinya di sini adalah X++, di mana X ini tadinya adalah A, A-nya itu 1, ya, berarti dia akan mengakses alamat dari 1 dan mengakses nilai 1. Ya, sekali lagi, dia akan mengakses alamat dari 1 dan nilainya 1. Setelah itu X-nya plus, ya. Cout X-nya berapa? Berarti X-nya tadi dari 1 bisa jadi 2. Oke, ini yang passing by reference. Jadi untuk membuktikan hal tersebut, kalian bisa melihat pada contoh program di atas, semua perubahan nilai pada function parameter dan X dari function custom myF akan berpengaruh juga pada argumen A pada function utama. Ya, jadi kalau tadi di passing by value dia tidak akan berpengaruh. Ya, kalau tadi dia akan mencetak 99 ya, tadi yang X yang tadi yang passing by value, sedangkan pada argumen A ini dia tidak akan mencetak 99. Kalian bisa coba. Fungsi dari metode ini biasanya digunakan untuk mengembalikan nilai saat kita mengoperasikan sebuah function custom. Terkadang kita menginginkan function custom tersebut dapat mengembalikan nilai yang lebih dari 1. Kadang ini tidak dimungkinkan jika kita menggunakan keyword return. Ya. Dan metode ini bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita dapat membuat function custom yang dapat mengembalikan nilai lebih dari 1. Nilai yang dikembalikan tidak perlu menjadi R value, tapi akan langsung diberikan kepada argumen. Ya, jadi nilai yang diberikan seperti itu ya, nilai yang akan dia berikan adalah lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1. Oke, kita lihat contoh di sini. Ini kita masih menggunakan function prototype ya, dimana di sini kita deklarasikan. Jangan lupa kalau dideklarasikan berarti di sini tutup kurung ada titik koma. Setelah itu kita lihat fungsinya seperti apa. Di sini kalian bisa lihat ada integer dan penaikan, integer dan penurunan, dan integer nilai, integer jumlah ya. Jadi yang dilakukan adalah penaikan sama dengan nilai plus jumlah, penurunan nilai minus jumlah. Ya, jadi kita lihat apa yang akan dilakukan di integer main. Integer main di sini ada, dia akan memanggil fungsi ini ya, fungsinya namanya naik turun, hasil naik, hasil turun, nilai, 3 ya. Jadi hasil naik di sini akan dicetak, hasil turun juga akan dicetak ya. Kalian bisa lihat di sini parameternya ada 4, di mana hasil naik nanti akan jadi penaikan, hasil turun akan jadi penurunan, nilai, dan ada integer jumlah ya. 3 akan menjadi jumlah, nilai-nilai, hasil turun penurunan, hasil naik ini ya. Dimana kalian bisa lihat dideklarasikan hasil naik sama dengan 0, hasil turun 0, nilainya 10.
ya, sedangkan jumlah sudah dilihat dia adalah 3. Yang mau dicetak yang mana? Ternyata adalah hasil naik dan hasil turun saja, tidak melakukan pencetakan pada nilai dan jumlah. Ya, tapi dia akan melakukan sesuatu di sini. Oke, penaikan di sini, penaikan nilai plus jumlah. Yang pertama, penaikan nilainya adalah nilainya di sini berapa nilainya? 10 plus 3. Ya, penurunan berarti 10 minus 3. Ya. Jadi di sini kalian akan mengambil hasil naiknya itu masuk ke penaikan, hasil turunnya ke penurunan, ya. Nah, hasil naik ini adalah 0 dan 0, ya. Berarti yang dia akan cetak adalah alamat dari dan penaikan dan alamat dari integer penurunan. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa lihat dari contoh ini, ya. Ini ada saya baca di sebuah blog, ya, menarik juga. Jadi di sini call by reference. Jadi call by reference ini nilai sebelum pemanggilan fungsi R tukar. Nah, jadi pada saat kalian akan menampilkan nilai bilangan saja, misalnya nilai bilangan A, inilah dia 7, nilai bilangan B, inilah dia 6. Nah, kalau kalian menuliskan, menampilkan si A dan A, maka alamatnya lah yang akan muncul. Nah, kemunculannya seperti ini. Kalau kalian menuliskan dan A, ya, sama seperti yang tadi, hasil naik dan hasil turun, pasti dia akan menuliskan alamat dari tadi, alamat dari nilai dan jumlah, ya. Oke, ya, jadi alamatnya itu dia akan dituliskan seperti ini, ya. Nah, ini dia. Kalau kalian hanya menampilkan A saja, pasti nilainya yang ditampilkan. Sedangkan kalau dan A, maka alamatnya lah yang akan ditampilkan. Oke, ya, ini sedikit tentang pricing by reference supaya kalian lebih mengerti. Oke, kita lanjutkan ke fungsi return pada function. Kalian juga sudah mengetahui return ini sudah sering kalian gunakan juga pada program sebelumnya. Return berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut, dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Jadi return kalian juga sudah tahu bentuknya adalah return seperti itu, ada return langsung semikolon, terus ada return nilai titik 2, ya, atau titik koma. Nah, contoh penulisan ini yang pengembalian tanpa nilai, ya, ini yang pengembalian dengan nilai. Jadi ada return true, return my var misalnya, return belajar cpp.com dan seterusnya, ya. Kita bisa lihat lagi. Jadi ini ternyata return itu ada 2, ya. Jadi bisa digunakan pada function yang tidak mengembalikan nilai dan ada pada function yang mengembalikan nilai. Di function yang tidak mengembalikan nilai biasanya menggunakan return type yang bertipe void. Nah, ini ya, tadi juga sudah kita jelaskan. Ini misalnya void halo, string sama dengan A sama dengan kosong, ya. Jadi, atau kita sebut gini, pada saat ada halo, ya, halo ini fungsi halo dipanggil, ya, fungsi halo dipanggil, dia akan naik ke sini, ya, fungsi halo, string A sama dengan petik yang isinya ada. Jadi pada saat diberikan, ya, atau kita sebut gini, kalau halo ada isinya, ya, maka dia akan return. Tapi kalau halo tidak ada isinya, ya, gini. Jadi kalau misalnya halo ada isinya, maka dia akan mencetak halo apa? Ya, misalnya halo parameternya di sini adalah apa kabar, ya, atau apa kabar, ya. Berarti stringnya kan ada isinya, ya, maka dia akan men-out halo ditambah dengan apa kabar ditambah dengan tanda seru. Setelah itu baru endel, ya.
Ini yang disebut yang tidak mengembalikan nilai atau returnnya 0 ya. Nah, tapi di sini yang kalian lihat pada saat dipanggil ya, kenapa dia dikatakan tidak mengembalikan nilai? Karena dia tidak menuliskan parameter. Nah, parameternya di sini kosong. Berarti pada saat dia melakukan passing ke atasnya ke fungsi yang bernama halo, maka karena di sini di setnya adalah ada parameter. Kalau nggak ada parameter, maka dia akan langsung return 0 ya, atau dia tidak mengerjakan apapun. Itu yang disebut sebagai function yang tidak mengembalikan nilai. Karena di sini parameternya tidak diisi dan di atas harus diisi parameternya. Baru bisa dikerjakan fungsi ini. Kalau tidak, berarti dia akan return 0 atau tidak mengerjakan apa-apa. Oke, nah bagaimana dengan fungsi yang mengembalikan nilai? Dari fungsi yang lain adalah, ini fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Setiap function yang bukan function dengan return type void merupakan function yang dapat mengembalikan sebuah nilai kepada pemanggil. Ya, jadi contoh programnya seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, kalau di sini jelas bahwa dia ada nilai di dalam parameternya yang akan dipasingkan ke atas, atau ini kita sebut sebagai passing by value ya. Nah, passing by value di sini ada isinya yaitu belajar C++, maka dia akan langsung mengembalikan return halo plus katanya si A ini tadi apa? Berarti belajar C++. Maka nanti yang akan muncul atau yang akan dicetak adalah halo belajar C++, setelah itu tanda seru. Karena di sini parameternya ada. Parameter ini yang akan dipasing by value ke atas di sini ya, sehingga ini bisa dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh programnya yang lain. Oke, contoh ini fungsi yang mengembalikan nilai ya, ini. Nah, kalian bisa lihat di sini fungsi yang mengembalikan nilai, ada fungsi yang bernama luas lingkaran. Luas lingkaran di sini kita isi parameternya dengan 3 ya. Nah, karena di sini kita lihat lagi double luas lingkaran, double R sama dengan 0. Karena dia bilang bahwa R sama dengan 0 ya, if tidak R maka si out tidak memasukkan argumen ya. Sedangkan di sini luas lingkaran kalau yang seperti ini karena sudah diisi dengan 3, maka di sini yang dibaca tetap R sama dengan 0 bukan 3 ya, maka dia tidak akan mengerjakan apa-apa. Oke, kita lanjutkan ke function yang mengembalikan nilai yang lain. Ini juga ya. Nah, di sini juga nilai yang dikembalikan bisa diabaikan, tapi yang di sini dia akan menghitung sesuatu. Ini juga bisa. Oke, ini yang fungsi untuk mengembalikan nilai. Kita lanjutkan ke fungsi inline pada function. Jadi, apa sih fungsi inline? Fungsi inline pada function ini fungsi sering, biasanya kita lihat fungsi itu sering melakukan pemanggilan secara berulang-ulang pada sekali melakukan running. Jadi misalnya tadi ada contohnya tambah 2,3 tambah 7,8. Nah, jadi dia akan melakukan pemanggilan berulang-ulang pada sebuah atau sekali running. Itu menyebabkan kerja CPU menjadi lebih berat dalam melakukan pekerjaannya karena akan menyimpan alamat dan nilai secara berulang-ulang dan berkali-kali. Dikarenakan hal tersebut diperlukan sebuah fungsi atau sebuah code ya yang kita sebut sebagai inline. Inline akan membantu membuat CPU
menjadi bekerja lebih mudah. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia tadi ya, ini ya misalnya perkalian 3,0, 3,6, 7,9, 5,7. Nah, saat kompilasi, kalau kita melakukan atau memberikan kata inline di depannya, maka kompilator akan merubah program tersebut seolah terlihat seperti ini. Ya, jadi dia tidak akan baca-baca lagi tuh fungsinya yang di atas. Dia akan langsung kiranya kompilator akan melihat seperti ini. Ya, dia akan langsung 3 kali 6, 7 kali 9, 5 kali 7 langsung sesuai dengan yang ada di situ. Ya, ini yang disebut sebagai fungsi inline pada function. Kalian bisa memberikan inline seperti ini untuk mencegah CPU mengerjakan atau membuat semakin berat ya kerjanya. Nah, setelah itu ada juga yang kita sebut sebagai function overloading. Function overloading adalah salah satu fitur C atau C++ yang memungkinkan kita untuk mendirikan dua atau lebih function dengan identitas yang sama selama mereka memiliki keunikan pada function parameter. Pada artikel sebelumnya, penulis pernah mengatakan bahwa kita tidak dimungkinkan untuk mendirikan sebuah identitas dengan identitas ya, nama variabel, objek, kelas, dan yang lain-lain yang sama dengan yang sudah ada di sebelumnya. Tapi aturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada function. Ya, jadi pada function kita dimungkinkan untuk mendirikan function lebih dari satu dengan identitas yang sama, selama masing-masing function tersebut memiliki perbedaan pada function parameter. Hal tersebut disebut sebagai fitur overloading. Nah, seperti apa itu? Jadi, overloading berfungsi untuk membuat fleksibilitas saat penggunaan function. Sebelumnya diberitahukan bahwa ketika kita memberikan argumen, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh function parameter. Kita harus memberikan argumen dengan menyesuaikan tipe data dan urutan dari function parameter. Function yang memiliki fitur overloading memberikan kemudahan dengan kemungkinan untuk memberikan argumen secara fleksibel sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Oke, kita lihat langsung aja contohnya. Kegunaan function overloading atau contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kita di sini masih pakai function prototype ya. Berarti kita akan melihat fungsinya ada di bawah. Nah, fungsinya di sini adalah ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua nama fungsi cetak. Ya, ada dua nama fungsi cetak. Sebelumnya kita tidak diperbolehkan untuk membuat dengan nama yang sama ya. Tapi berbeda dengan fungsi overloading ini, kita diperbolehkan membuat nama fungsi yang sama tapi dengan keadaan yang berbeda ya. Coba kalian lihat di sini cetak yang pertama ya, ini dia hanya akan mencetak X atau mencetak parameter yang bersifat double. Ya, dimana double itu seperti yang kalian tahu adalah digunakan untuk yang koma-koma ya, desimal. Nah, setelah itu kalian lihat cetak yang kedua ini digunakan untuk string. Nah, string itu berarti yang berhubungan dengan huruf atau berhubungan dengan kata atau kalimat bisa. Nah, kalian lihat di atas ini, pada saat integer min, dia akan memanggil cetak 9,2, cetak belajar cpp.com, cetak 1, cetak C atau C++, return 0. Nah, kalian bisa lihat di sini bagaimana yang dilakukan oleh CPU atau C++ pada function overloading. Nah, pinternya C++ ini dia akan menggunakan atau mencocokkan fungsi yang mana yang paling cocok yang digunakan untuk parameter ini. Oke, contoh yang pertama, cetak 9.2. Nah, ini kan bilangan desimal ya, berarti dia akan atau C++ akan langsung memasukkan ke dalam cetak yang double X.
ya. Sedangkan cetak yang kedua, cetak belajar cpp.com, karena ini merupakan string atau kata, maka dia akan memasukkan ke cetak yang ini, ya. Itu pinternya C++-nya, dia akan mencari yang paling pas untuk parameter yang ada, ya, walaupun nama fungsinya sama. Oke, tapi ingat, diperbolehkan overloading apabila keduanya memiliki perbedaan. Kalau sama aja, cetak di bawahnya void cetak double X juga, ya, maka tidak diperbolehkan. Itu akan menjadi ambigu. Oke, kita lihat lagi contoh yang satunya, function overloading. Ya, kalian bisa lihat di sini ada 3, kita masih pakai function prototype ya. Ada 3 nama fungsi perkalian. Ya, perkalian 1 di mana tipenya adalah integer, perkalian 2 double, perkalian 3 double. Nah, kita lihat lagi ternyata double dan double nih. Kita lihat lagi, ternyata di dalam perkalian yang ini dan ini, parameternya berbeda. Yang double perkalian pertama, isinya parameternya hanya 2. Sedangkan double perkalian yang kedua, ini isinya parameternya ada 3. Ya, berarti berbeda ya yang akan dilakukan. Nah, kita lihat di integer min ada yang 1,23,3.9 atau 3,9. Berarti otomatis dia akan masuk ke double yang pertama. Ya, karena dia bilangan desimal dengan 2 parameter. Nah, ini 33,25 berarti dia akan masuk ke sini. Yang ini 7,54, 4,98, 3,21 otomatis oleh C++ akan dimasukkan ke dalam fungsi yang ini, ya, yang paling cocok digunakan, ya, itu yang disebut sebagai function overloading. Ingat sekali lagi, function overloading itu biasanya ditandai dengan nama fungsi yang sama, tapi memiliki perbedaan di antara keduanya atau ketiganya atau seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke default parameter. Default parameter di sini adalah function parameter yang secara default memiliki nilai dari awal atau telah diinisialisasi. Default parameter memungkinkan kita tidak diwajibkan memberikan argumen saat pemanggilan function. Jika kita tidak memberikan argumen, maka nilai pada inisialisasi akan digunakan, tapi jika memberikan argumen, maka nilai dari argumen kita akan digunakan. Oke, kita lihat contohnya langsung. Default parameter ini kalian bisa lihat di sini namanya aja default. Berarti ada sesuatu yang kita set, ya. Di sini parameternya b sama dengan 0, ya. Di atas ada void cetak, di sini ada atau kita sebut fungsi cetak di mana dia memiliki parameter ada 2, ada a dan b. Yang dilakukan adalah b sama dengan 0, ya. Di sebelah kanan B sama dengan 0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai default parameter. Kita lihat yang pertama, cetak yang 4 ini ya, yang dia lakukan, dia cuma menuliskan satu parameter. Berarti 4 ini akan masuk ke dalam A, B-nya berarti sudah terbaca sebagai 0, karena B tidak dituliskan. Ya. Nah, sedangkan pemanggilan fungsi yang kedua, cetak 55,78, karena di sini dituliskan ada parameternya atau ada nilai dari argumennya, maka B ini akan diganti dengan 78. Dia tidak akan jadi 0 lagi. Ini yang disebut sebagai default parameter. Berlaku juga untuk semua yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, ini default parameter. Oke, peraturan dalam default parameter harus dimulai dari kanan. Biasanya para programmer menaruh parameter berdasarkan tingkatan yang terpenting dimulai dari kiri, dan parameter paling opsional selalu dimulai dari kanan. Ya, hal itu merupakan aturan yang wajib untuk dilakukan karena pada bahasa pemrograman C atau C++ kita tidak dimungkinkan untuk memberikan argumen secara acak.
Hal ini dikarenakan parameter yang paling penting akan diletakkan dari sebelah kiri, yang paling kanan adalah opsional yang dapat digunakan sebagai default parameter. Oke, ini contoh yang lain. Kalian bisa lihat di sini kenapa kita bilang default parameter itu ada di sebelah kanan, ya. Karena kita di sini biasanya kita akan menuliskan dari sebelah kiri dulu, ya, parameter yang penting, dan ini yang tidak terlalu penting bisa kita jadikan default parameter. Ya, contohnya kalian bisa coba di sini kalau misalnya dia perkenalan aja gimana bahasa C++.com, dia akan melakukan apa dan seterusnya, ya. Yang jelas default parameter biasanya dia akan paling kanan, ya, tidak di sebelah kiri. Oke, default parameter biasanya digunakan oleh programmer sebagai pelengkap fitur overloading. Dengan adanya default parameter yang dipadukan dengan function overloading, dapat membuat suatu function lebih fleksibel saat digunakan. Oke, itu yang akan kita pelajari mengenai fungsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan pada saat kuliah hari Rabu, ya. Setelah itu jangan lupa kalian harus menonton video ini karena setelah kuliah akan ada post test yang akan kalian kerjakan hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit. Oke, dan kalian harus submit di Beraja sesegera mungkin. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.